Saudara, sekarang kan ada istilah baru, fikih peradaban. Nah, ada fikih peradaban, saudara. Jadi fikih peradaban ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena dia ingin menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum. Saudara, ini persoalan serius. Ini bukan persoalan main-main, saudara. Kalau kita bicara sumber hukum, itu nggak bisa kita sembarangan memasukkan suatu keputusan sebagai sumber hukum. Dan soal piagam PBB ini harus diperuncing dulu, diperjelas dulu. Ini yang dimaksud piagam PBB, apakah piagam deklarasi pendirian PBB pada tahun 1945, atau yang dimaksud piagam PBB ini semua qararat, semua keputusan, semua resolusi yang diproduk oleh PBB. Kalau yang dimaksud piagam PBB ini adalah piagam pendirian, deklarasi pendirian PBB, itu cuma piagam biasa. Sama dengan muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 kita. Bahkan muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 lebih dulu dari piagam PBB. Nah, jangan lupa, kita bulan Agustus. PBB kalau nggak salah bulan Oktober itu ya ikhwan. Baru dia keluarkan PBB. Nah, jadi artinya kalau yang dimaksud deklarasi itu cuma peristiwa biasa. Jadi jangan dikait-kaitkan sebagai sumber hukum Islam ya ikhwan. Tapi kalau yang dimaksud piagam PBB adalah resolusi, keputusan-keputusan yang keluar dari PBB, oh berbahaya sekali. Karena dalam resolusi PBB ada yang melegalkan LGBT. Itu dianggap sebagai bagian dari HAM, sebagian dari hak asasi manusia, jangan lupa. Dan termasuk resolusi PBB mewajibkan seluruh dunia untuk menerapkan sistem demokrasi. Nggak boleh ada sistem khilafah. Ada dalam resolusi PBB. Dan dalam resolusi PBB juga melarang segala bentuk khitan kepada anak perempuan. Nah, jadi PBB nggak peduli tuh dengan mazhab Syafi'i yang mewajibkan ya ikhwan. Betul, ada mazhab yang tidak mewajibkan khitan anak perempuan. Tapi resolusi PBB mengharamkan khitan anak perempuan di seluruh dunia. Atas dasar apa? Atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afrika. Di Afrika itu dipraktekkan khitan Fir'aun. Khitan Fir'aun itu, anak perempuan itu begitu dikhitan, itu ada bagian vaginanya memang yang dipotong dan dibuang. Sehingga menjadi apa? Sehingga si perempuan tadi seumur hidupnya akan merasa sakit. Apalagi kalau nanti dia sudah menikah, berhubungan intim dengan suaminya, dia akan merasakan sangat sakit, menderita. Dan itu sekaligus juga mengganggu alat reproduksinya. Itu terjadi di sebagian benua Afrika. Itu yang diteliti oleh PBB. Habis penelitian beberapa negara di Afrika, langsung keluar resolusi bahwa khitan anak perempuan itu melanggar HAM. Nah, itu ada resolusinya. Saya punya itu resolusinya ya ikhwan. Nah, jadi kenapa? Dia mengambil penelitian cuma di benua Afrika. Nah, berbeda dengan di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, khitan itu hanya ditores, saudara. Hanya ditores di bagian klitoris, bukan vagina ya ikhwan. Di bagian klitoris, kalau memang ada jendolan, itu dibuang sedikit. Kalau nggak ada pun hanya ditores sebagai syarat. Nggak lebih dari itu. Sehingga anak-anak perempuan tersebut, dia tidak menderita. Bahkan metode yang dilakukan dalam mazhab Syafi'i di dalam mengkhitan anak perempuan itu manfaatnya besar, mencegah agar si anak perempuan nanti tidak hiperseks, tidak mempunyai syahwat seks yang berlebihan ya ikhwan. Nah, maka itu dulu pada saat putusan PBB itu turun, seluruh dunia diwajibkan, termasuk Indonesia. Jadi di Indonesia pernah keluar surat edaran dari Dirjen di Departemen Kesehatan yang dikirim ke seluruh Indonesia, yang bunyinya saya simpan itu semua datanya, yang bunyinya bahwa khitan anak perempuan dilarang. Jadi kalau ada rumah sakit atau klinik atau bidan, dokter yang coba-coba untuk mengkhitan anak perempuan, maka akan dicabut izinnya. Itu dianggap melanggar. Nah, dari mana surat edaran itu datang? Atas dorongan WHO, PBB. Nah, akhirnya ormas-ormas Islam protes. Nah, ketika itu saya dan kawan-kawan dari berbagai ormas Islam, kita protes, kita sempat demo,
sekitar tahun 2008 ya ikhwan, terus kita demo. Nah akhirnya karena demo nggak didengar, akhirnya kami kirim delegasi ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ormas-ormas Islam bergabung datang ke MUI minta fatwa tentang khitan anak perempuan. Karena kan mayoritas penduduk Indonesia ini kan mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib ya ikhwan. Ini jadi persoalan, masa kewajiban dilarang? Nah akhirnya alhamdulillah keluarlah fatwa MUI bahwa yang dilarang oleh PBB itu adalah yaitu khitan Fir'aun yang di Afrika. Di Indonesia enggak begitu. Jadi keluar fatwa MUI yang juga meminta kepada pemerintah agar khitan anak perempuan di Indonesia jangan dilarang. Dan sekaligus MUI membuat mekanisme, tata cara, bagaimana cara mengkhitannya. Itu dibuat lampirannya. Nah ketika itu alhamdulillah Ibu Menteri, itu masih Dr. Fadila, Siti Nur Fadila, diterima oleh Menteri. Begitu Menteri terima, maka surat putusan Dirjen dibatalkan oleh surat Menteri. Jadi surat Menteri itu ditulis untuk seluruh rumah sakit se-Indonesia agar khitan anak perempuan itu tetap dibolehkan, dilanjutkan. Tapi mekanismenya harus sesuai dengan petunjuk medis yang ada. Kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi kita kaget ternyata keputusan menteri yang sudah begitu bagus dengan rekomendasi dari MUI nggak tersebar ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Jadi rumah-rumah sakit jangankan di luar Jakarta, yang di Jakarta aja banyak yang nggak dapat. Jadi kalau ada ibu bawa anaknya minta dikhitan, mereka bilang, wah ini peraturan, ada surat Dirjen. Kemudian kita kasih tahu, ini udah dibatalkan oleh surat menteri. Jawaban mereka belum terima surat keputusan menterinya. Itu yang membuat kita terkejut ya kawan. Jadi sampai hari ini banyak rumah sakit, puskesmas yang nggak dapat itu surat SK menterinya. Tapi surat Dirjen yang larang mereka dapat. Nah, artinya patut ditengarai. Di sana ada tangan-tangan yang main di belakang, yang putusan Dirjen sesuai dengan putusan PBB itu dibantu untuk disebarluaskan, sementara putusan menteri yang sesuai dengan syariat Islam itu disembunyikan ya ikhwan. Jadi ada tangan-tangan yang main di belakang ini, tangan-tangan yang enggak kelihatan ya ikhwan. Na'udzubillah min dalik. Nah, maka itu kembali kepada persoalan tadi, ini piagam PBB yang mana yang mau dijadikan sumber hukum? Resolusi yang mana? Apa putusan bolehnya LGBT mau dijadikan sumber hukum? Apa haramnya khitan menjadikan sumber hukum? Nah, tadi kan kita udah bilang, Islam ini sempurna. Saudara, udah sempurna, nggak perlu ditambah-tambahin dengan sumber hukum baru ya, ikhwan. Islam udah sempurna, nggak usah dirubah, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Alhamdulillah. Nah, maka itu saya mendukung apa yang dilaksanakan oleh Gus Najih, putra Mbah Maimun, di Sarang, Pondok Pesantren Al-Anwar yang dulu didirikan oleh Mbah Maimun rahimahullah rahmatal abrar. Beliau mengumpulkan yaitu sejumlah habaib dan kiai dari berbagai daerah, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kumpul beberapa belas orang dan duduk di sana beberapa hari ya, sehari full 24 jam duduk mengkaji, dan akhirnya hasilnya dikeluarkanlah